Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami boleh menikmati kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami akan semakin dikuatkan dan iman kami semakin diteguhkan. Bersabdalah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskannya atasnya. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa yang segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya, di dalam benteng Susa di balai perempuan. Di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik dari pandangannya raja, baiklah ia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukannya dengan demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu mengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beriba bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik kepada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsawan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang dilakukan atasnya. Tiap-tiap hari seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segera apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gunding,
ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakannya oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda memindah kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah bagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usulnya dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masuk dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu bertiarkan mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disuruhkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan ke dalam kitab sejarah di hadapan raja. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, mendapat kasih sayang. Kalau dalam bahasa Toraja, ungkabutui Pak Kaboro. Ya tentu Bapak Ibu yang terkasih, tidak mudah melupakan dan melepaskan segala kenangan dari orang yang sangat dicintai. Butuh waktu untuk dapat melupakan atau memberi ruang bagi yang baru untuk datang. Demikianlah yang dialami dan dirasakan oleh Ahasuerus pasca keputusan yang dijatuhkan kepada Wasti karena ketidakpatuhannya. Wasti dijatuhi hukuman karena tidak hanya dianggap menghina martabat raja, tetapi juga dapat menjadi bumerang dalam tiap-tiap rumah tangga umat akibat tidak adanya rasa hormat terhadap suami sebagai kepala keluarga. Putusan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu saja menyakiti Ahasuerus karena ia harus kehilangan sang istri. Namun ia harus menerimanya demi kebaikan untuk semuanya. Masa-masa gundah yang dialami oleh raja ternyata menarik simpati orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu mereka mengupayakan supaya ruang kosong dalam diri sang raja sepeninggal Wasti dapat segera terisi oleh pribadi yang tepat. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, proses untuk mengumpulkan dan menyeleksi perempuan-perempuan yang terbaik pun berlangsung, termasuk Hadasa atau Ester keponakan Mordekai. Nah, kebaikan, kerendahan hati, keelokan paras dan ketaatannya membuat Ester beroleh kasih sayang dari Ahasuerus melebihi perempuan-perempuan lain. Kasih sayang yang diperoleh oleh Ester menjadikannya ratu, menggantikan Wasti. Rasa hormat dan kepercayaan penuh kepada sang paman
yang telah mengasihinya dan mengangkatnya sebagai anak, telah membuat Ester ke istana raja dan beroleh kasih sayang raja, dan meluputkan mereka dari ancaman pembunuhan oleh Bigtan dan Teres. Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh kasih sayang hati penting dalam membangun kehidupan ini. Ya, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah ciptakan keharmonisan dalam keluarga, tunjukkanlah kasih sayang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami kembali dikuatkan dan ditopang oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk mengerti bahkan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Saat ini Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Yang bersuka cita hari ini, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan kehidupan yang sementara mencari pekerjaan. Tuhanlah yang akan senantiasa menolong bahkan membukakan jalan bagi mereka. Berdoa untuk anak-anak dalam pertumbuhan. Tuhanlah yang akan menyertai. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam masa pendidikan mereka, dalam mencapai sebuah harapan. Tuhan menolong dan memberkati, memperlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan. Biarlah dalam setiap proses yang mereka lalui, mereka terus mengandalkan Engkau. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan berkati mereka, biarlah sekalipun dalam usia lanjut ini mereka terus bersuka cita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami. Tuhan pelihara dalam kasih-Mu, biarlah damai sejahtera terus kami rasakan. Seluruh kegiatan kami, aktivitas saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.